Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Leo dari The Concept. Kenapa sih kita butuh arsitek? Oke, saya mau cerita nih, beberapa saat yang lalu The Concept ini kantornya kedatangan junior arsitek yang baru magang guys. Dia baru lulus lah beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Dia nanya sama saya, ngobrol-ngobrol dia nanya sama saya, Pak, gimana sih cara membuat denahnya itu simple, tapi biayanya tuh tetap murah, cuman konsepnya tetap rumah sehat gitu, dengan pencahayaan alami, dengan sirkulasi udara yang bagus, juga material-materialnya juga nggak terlalu, pokoknya masih sustainability lah ya. Nah, oke, sebetulnya saya mau bikin ini rumah tipikal ya guys ya. Sebetulnya udah banyak juga sih yang dipakai dari developer yang membangun rumah klaster-klaster juga udah sering pakai. Intinya ini hanya denah dasar yang at least arsitek tahu gitu ya, harus tahu. Nah, nanti dari denah dasar ini bisa dikembangkan lebih jauh, tergantung kebutuhan dan keinginan arsiteknya aja sih guys. Oke, nah ukurannya 4-6 meter, bisa 7 meter sih, 4-7 meter, karena masih dalam satu range 3 meter tiang ya guys ya, dan ke belakangnya ya 12-13 meter. Jadi 14 meter masih bisa. Jadi ya tipikal rumahnya seperti itu ukurannya ya, 4-7, ke belakangnya 12-15 meter lah masih bisa. Oke. Nah, intinya banyak juga sih yang nanya sama saya gitu ya, bikin denah tuh yang nggak usah ribet tapi masih bagus nih tampaknya Pak, rumahnya juga masih bagus tuh gimana ya. Klien saya juga pernah nanya seperti itu ya. Kelanjutannya seperti apa? Nah, sini saya udah siapkan ini perangkat supaya saya bisa jelaskan ke kalian tutorial gimana sih bikin denah itu dari basic, dari kosong, kertas kosong, sampai at least pembuatan denah lantai 2-nya lah ya, itu terbangun gitu, tergambar gitu seperti apa. Nah, kita lihat aja ya guys ya. Come on. Oke guys, ini kita bikin langsung aja guys. Ukurannya 6x12 meter ya guys ya. Pertama kita bikin 6x12 nya dulu, kemudian kita bikin pertama kita bikin untuk halaman depan ya. Parkir mobil kan biasanya 4,5 sampai 5 meter ya. Jadi bikin halaman belakangnya juga 1 meter, depannya 5 meter. Oke. Kalau sudah bikin itu, nah ini kita bisa lihat di situ ada length, tulisannya length tuh guys. Oke, nah ini kita bagi dua guys. Biasanya memang kita bagi dua guys, karena apa? Karena lahannya sempit. Jadi 3 meter dari as ke as ya guys. Jadi kita punya nih masing-masing ruangnya nih ada 4 ruang. Itu sama di belakang tuh ada taman ya, itu ada 4 ruang, bisa kamar 1, kamar 2, ruang makan, ada dapurnya gitu ya. Dibikinnya seperti itu. Nah, kalau kurang ruangnya kita tambahin lagi guys, tambahin lagi ya 1,5 meter bisa lah, 1,5 meter bisa. Nah, ini kita hapus, jadi ruangannya seperti ini nih. Kita tambahin lagi teras dulu ya. Nah, ini ruang keluarganya jadinya lumayan besar. Oke. Ruang tamu, ruang keluarga, misalnya ini kamar. Nah, ini ruang tamu, ruang keluarga tuh jadi lebih besar dibandingkan kamar. Oke, ketemu ya. Ya, terus kita grup. Ini sudah mulai kelihatan bentuk denahnya guys. Ini 3 meter. Nah, ini 1 meter untuk teras. Dan kita ada tambahan sedikit untuk ruang tamu guys. Nah, sekarang kita bikin temboknya guys. Tembok kan 15 cm ya. Jadinya 15 cm ya guys. Nah, untuk tingginya saya bikin 3 meter aja guys. Kemudian ya kita grup lah guys. Dan ini untuk anak-anak arsitek yang baru belajar SketchUp, ini cara bikin tembok seperti itu ya. Seperti bikin tembok ya, kita press pull ke atas, kita scale nih sesuai dengan garis yang sudah kita bikin guys. Terus kita move ke kanan dan kirinya. Itu tembok pembatas ya, tembok kanan kiri. Oke, nah ini ketemu ya guys, kelihatan ya. Tinggal kita buat dinding di belakang guys. Oke, ini ada
Di situ ada ruang 3 meter kali 3 meter. Nah, ini kita rotate. Jadi dari tembok yang tadi kanan itu kita rotate, kemudian kalau bisa tamannya itu jangan berkurang dari 1 meter ya guys. Kita udah punya taman kecil nih, jangan lagi kita buangnya ke taman gitu, jangan, tapi buangnya ke dalam gitu ya. Oke, nih kita copy. Nah, ini ambil di asnya guys. Kalau yang di tengah-tengah, semua yang di tengah-tengah kita ambil asnya. Ini kita scale dulu ya, kelebihan guys. Ini kita move dulu, taruh di asnya, kemudian kita move. Nah, jadi pembatasnya ini baru kita scale sampai di batas dindingnya. Kelihatan ya guys ya, mulai ya. Nah, kita copy lagi nih guys untuk dinding kamar. Kan dinding kamar cuma segini nih guys. Tunggu ya, kita taruh di as dulu nih, kita taruh di as. Nah, kemudian kita move. Oke. Gitu ya guys ya. Jadi buat kalian yang arsitek pemula nih mau bikin dinding gimana sih kak caranya? Nah, ini tutorial singkat aja untuk kalian yang penasaran bikin dinding gimana. Oke, yang kemudian ini halamannya kita turunin. Biasanya kan halaman tuh lebih turun daripada rumah ya, karena kalau enggak ya banjir guys, masukan banjir. Ini 15 cm kita turunkan, otomatis dindingnya ini jadi naik guys. Jadi kita dindingnya harus kita scale ya guys ya, kita scale sesuaikan dulu. Nah, kemudian baru kita tarik guys dindingnya untuk pembatas di halaman. Kalau udah semua ya nih, kita tarik. Oke, nah ini untuk batas di belakang, tapi karena belakang ini kan nggak mungkin 3 meter guys, biasanya tuh cuma 2 meter 1,8. Nah, ini saya bikinlah 1,8 meter. Oke. Nah, kelihatan ya lantai 1 ya, ini kita bikin lantai 1 dulu ya. Jadi kalau rumah kecil cuma 1 lantai ya seperti ini. Oke, ini kita bikin sekarang tembok pembatas antar tetangga 1,5 meter, biasanya dari 3 meter ya. Ini juga kanan kiri. Oke, sudah jadi ya guys. Ini ada carport dan halaman kita pisah ya, biar nggak bingung nanti carportnya yang mana. Oke, sudah masuk. Ini sudah kelihatan ya guys, ada kamar 2, dapur sama ruang keluarga. Oke, ini kita kalau misalnya guys nggak mau ada taman ya tinggal dipotong terus ditarik, tapi kan kita bikinnya selalu rumah sehat ya guys, jadi ada tamannya gitu. Nah, kalau tamannya nggak mau banyak ya udah tinggal dipotong bagi 2 aja, nanti jadi ruangan yang sebelah kanan, tapi salah satu sisi harus ada taman. Oke, ini saya tadi tarik, jadi itu ruang keluarga plong ya guys, sampai belakang itu sampai pintu taman, jadi ada pemisah nih. Itu ruang kamar, terus ini ada ruang makan, ini ruang tamu, ini kamar. Oke, jadi kita bikin tulisannya lah biar nggak bingung ya. Nah, ini kita bikin gini guys, ini kita bikin lantai 2 nih. Tadi kan lantai 1, sekarang kita bikin lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada tangga dapur. Jadi yang di tengah itu kita bisa fungsikan. Tadinya kalau 1 lantai kan saya bilang kamar, bisa ada kamar mandinya di situ ya. Tapi kalau ini jadi 2 lantai, ini berbeda lagi berpikirnya. Harus ada tangga gitu ya. Oke. Nah, ini ruang tamu atau ruang keluarganya. Ya, ini udah kebahas ya. Ini parkir mobil guys, atau carport lah kita bilang ya. Kita tulis saya parkir mobil biar nggak pusing. Terus ini ada halaman depan, nah itu terasnya. Oke. Jadi ini taman belakang ya, kita tulis dulu taman belakang. Jadi taman belakang ini 1 meter kali 6 meter, 6 meter persegi. Wah, luas. Tapi ini masih kerangka berpikir 1 lantai tuh. Nah, sekarang kita karena udah rangka berpikir jadi 2 lantai, kita tarik guys untuk tangga, kita jebolkan dindingnya di bagian tangga, kita jebolkan. Oke, nah ini jadinya tetap kamar, ruang tamu, ruang keluarga. Ini kita bikin tangga. Akses cahayanya dari mana? Ya kelihatan ya, ruang
ruang tamu sama itu dari depan, dari bagian depan, sisanya ya dari belakang, taman belakang. Oke. Nah, saat ini kita berpikir gimana bikin lantai duanya. Lantai duanya ya kita harusnya dari kamar ini ke kamar. Ya guys ya, jadi tariknya dari kamar. Tapi karena nggak mau kecil nih ya, saya tarik dari sini. Biar overstack nggak apa-apa, karena kita punya tiang di situ guys. Kita lihat ya, kita punya tiang. Jadi bikin kamarnya seluas itu di lantai 2. Ya, jadi lantai 2, kamar lantai 2-nya seluas itu. Kita tinggal tarik di atas ruang tamu atau ruang keluarga, bisa jadi kamar lagi. Jadi kita bisa punya 2 kamar. Kita bagi 2 ya kamarnya tuh. Oke, kita bagi 2. Kemudian kita tarik untuk di ruang makannya. Di ruang makan bisa jadi ruang santai atau ruang transisi. Jadi prinsipnya gitu ya guys, kamar ketemu kamar, tangga ketemu tangga atau void, taman ya ketemunya void, gitu ya guys ya. Kalau ini kita hide dulu, kita masih kekurangan satu ruangan guys, karena udah nggak punya toilet kita kan sudah jadi tangga, maka toilet saya buat di sini guys ya. Saya buat toilet di sini di bagian setengahnya taman, karena tamannya sudah kebesaran nih, kita butuh space di lantai 1 untuk jadi toilet. Oke, jadi kita buat tembok yang full, udah nggak boleh 180 lagi nih guys, harus full ya. Kita move aja, kita copy, kita bikin 3 meter. Oke, jadilah satu toilet yang menghadap ke taman. Ini toilet lantai 1 ya. Tembok ini harus 3 meter guys, nggak mungkin nggak. Nah, di toilet lantai 1. Pintunya di mana? Pintu bisa disesuaikan guys. Itu tergantung kita, tapi yang jelas kita mesti tahu pintu ke taman belakang di mana. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai 2 lagi. Kita unhide ya, lantai 2. Nah, ini kan tangga nih. Tangga. Kita bikin lantai 2-nya si toilet. Toilet lantai 2 di mana? Ya jelas di atas toilet lantai 1. Kita bikin garis-garisnya ya guys, ini kita hapus. Oke, kelihatan ya. Jadi ini kita hapus juga guys, kan ini tangga ya void. Ingat ya, tangga ketemu tangga atau void. Jadi kita harus hapus. Nah, ini kita bikin toilet lantai 1-nya. Toilet lantai 2-nya. Ini kaca jendela nanti akan ada di situ guys. Tapi karena kita butuh lorong guys untuk ke arah sananya, ke arah toilet lantai 2-nya. Jadi kita butuh lorong ukurannya 80 cm. Oke, nah ini saya bikin dinding lantai 1 tuh harus ada penopangnya guys. Gitu ya, karena kan jelek ya kalau tiba-tiba nggak ada tiang gitu ya, riskan banget gitu ya, bikin overstack lagi. Jadi kita harus bikin tiang di situ, tiang kecil aja guys, ukurannya sama dengan si lorong itu, 80 cm. Oke, nah ini adalah taman ya. Nah ini kita bikin taman, tekstur taman biar nggak bingung. Kita bikin tekstur taman. Oke. Nah kemudian kita buatlah untuk dinding si toilet lantai 2-nya ya guys ya. Kita buatin semua nih. Jadi kelihatan toilet lantai 2-nya itu persis di atasnya si tangga ya guys. Kita hapus dulu. Oke. Nah, sembari saya membuat dinding ini tinggal kita bikin dinding aja sih ya. Banyak sih yang masih bertanya sama saya, Pak, kemarin ada salah satu yang junior yang saya bilang itu ya, dia nanya ke saya ya guys, bingung nih kalau udah sampai lantai 2 tuh apakah tinggal terusin dari lantai 1 ruangan-ruangan yang sama. Sebetulnya bisa dibilang ya seperti itulah berpikirnya ya guys ya, gitu. Oke. Jadi tapi ada syaratnya guys, jadi nggak cuman sekedar ya udah nih kita pindahin jadi atas kamar nggak gitu. Toilet di atas toilet juga nggak begitu. Intinya kalau toilet misalnya, tapi nggak bisa nih saya mau taruh toilet di atasnya toilet lantai 1, mungkin ada ruangan apa ya, cari yang terdekat ruangannya untuk bikin toilet. Karena
pipa itu kan otomatis dari atas ke bawah ya guys, jadi dari toren. Kalau bisa torennya di dekat toilet lantai 2, kamar mandi lantai 2, dibikin terus ke bawah gitu, dibikin menerus sampai lantai 1. Oke. Ya paham ya guys ya di sini ya kerangka berpikirnya ya. Nah ini saya lagi bikin dindingnya biar jadi 2 garis semua. Ini tadi kan masih 1 garis ya, masih nggak kelihatan gitu, masih secara sketsa. Nah ini saya mau bikin biar lebih kelihatan. Oke. Nah untuk kamar gimana? Kamar ya sama, kamar ketemu kamar gitu, kamar ketemu kamar. Tapi bisa nggak di atas kamar ada ruang keluarga? Ini kita nggak ngomong feng shui ya guys ya. Kalau ngomong feng shui, wah itu udah beda lagi. Atau ya kita ngomong apa ya, istilahnya ya secara berbau-bau mistis lah begitu ya, berbau-bau gitu ya beda lagi kerangka berpikirnya. Tapi kalau secara yang saya ngomong ini secara arsitektural ya, yang penting kalau saya sih secara feng shui cuman intinya nggak boleh pintu ketemu pintu aja. Nah makanya di bagian sini juga tuh kita lihat ya, nggak ada yang ketemu pintu. Kamar tuh harusnya bisa dibagi 2 nih, pintu ketemu pintu. Saya nggak mau. Jadi yang satu kamar ngadep ke kanan, yang satu ngadep ke belakang. Begitu ya guys ya. Jadi kita harus ya pinter-pinternya si arsitek lah. Kalau kita orang awam ya kita harus tahu prinsip feng shui-nya ya. Pintu nggak ketemu pintu tuh nggak boleh kayak gitu ya. Nah, jadi kita lanjut lagi, ini udah kelihatan guys. Udah saya bikin lagi, ini kelihatan toilet lantai 2-nya sudah mulai kelihatan tuh, langsung berhadapan dengan taman. Nah di situ ada kayak apa ya namanya ya, jalur kecil. Nah ini saya bikin dulu pembatasnya, temboknya di sini ya. Kalau bisa sih buangnya ke dalam aja guys, buang ke dalam supaya buang keluar nggak di bawahnya tuh nggak ada guys, nggak ada tiangnya nih. Kalau kita lihat nih tuh, jadi terus ya dindingnya terus ke atas, jadi nggak boleh tiba-tiba kosong gitu di bawahnya kok nggak ada tiang, nggak boleh. Nah ini dah tinggal bikin kamar, batas-batas kamar aja guys. Ini kamar kita batas-batasin. Oke. Nah kemudian balik lagi ke tadi ya, apa aja prinsipnya, tangga ketemu tangga atau void, taman ketemu void. Nggak mungkin taman ketemu taman ya guys. Bisa sih, tapi itu taman ketemu taman mungkin di lain bangunan ya gitu guys. Nah ini kalau kamar ketemu biasanya bisa juga ruang keluarga di atasnya, atau ruang santai atau kantor di atasnya, atau perpustakaan. Biasanya ada orang yang rumahnya ada perpustakaannya ya guys ya. Jadi gitu ya. Atau kamar ketemu kamar. Ruang keluarga boleh nggak ketemu di atasnya ada kamar? Ya bisa aja. Ruang keluarga di atasnya kamar. Nggak ada masalah gitu. Ya, nah ini kita udah lanjut nih guys. Kita bikin sekarang atasnya ya guys, plafonnya ya. Ini atap. Ya kita bolongkan aja di bagian taman belakang, kita bolongkan. Nah ini untuk dak ya. Kita bikin dak-dakan di sini. Dak-dakan untuk toren. Ingat ya, di atas toilet lantai 2 ada toren. Nah, maka kita bikin dak-dakan di situ. Oke, ini kita grup aja biar gampang. Terus kita bikin toren. Nah, gitu ya. Ini ada toren. Ini cuman simulasi aja guys. Toren bentuknya mohon maaf ya kalau nggak sesuai. Tapi intinya seperti inilah gitu. Ibarat katanya seperti itu. Jadi toren ketemunya kalau bisa di atasnya toilet. Kalau nggak toilet gimana? Nggak apa-apa. Tapi kan jadinya biayanya lumayan banyak ya guys ya. Gitu ya. Ya kalau muter-muter apalagi tuh. Udah berapa batang? Satu batangnya 12 meter apa berapa? Ya kan 9 meter apa ya? Coba bisa dicari guys di internet. Gitu ya. Nah ini kita bikin atapnya atap miring. Gitu. Jadi kalau saya bikin atap miring, kenapa? Karena kok nggak atap dak aja? Ya untuk bocor. Kalau ngomong bocor riskanan dak ya guys. Nah ini kita majuin untuk tritisan aja guys, untuk topi-topi ya, biar nggak kehujanan. Nanti kalau kita misalkan bikin jendela di situ kan di lantai 2 kan otomatis bisa kehujanan ya, kita bikin topi-topi. Nah ini kita bikin atapnya.
Saya paling nggak suka sebetulnya ada talang guys, karena kalau saya mau bikin modelnya misalkan prisma atau limas, bisa-bisa aja ya, tapi pasti ada talang. Jadi saya nggak mau, saya paling anti kalau bikin talang-talangan guys. Oke, ini dak ya, dak teksturnya tentu tekstur semen. Oke, kelihatan ya guys ya, begitu ya. Kurang lebih, jadi ini kita tinggal bikin pintu-pintu aja guys, pintu depan, pintu belakang. Nah ini kita grupin dulu, jadilah rumah yang kita buat. Gampang ya? Gitu ya, jadi bukan berarti kita sebagai orang awam atau arsitek, aduh kayaknya bingung deh, gimana ya bikin lantai 2 ya? Gitu ya, wah enggak juga ya. Nah ini kita lihat ya, kita ada brick. Jadi di situ kamar, itu pintu dari situ, dari yang saya bilang ngadep sana, yang satu ngadep ke belakang. Gitu ya guys ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang renovasi atau bangun rumah dan juga mahasiswa baru arsitek. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe yang baru bergabung, like dan share ke teman-teman kalian ya. Komen aja guys kalau ada yang mau tanya. See you next time.